Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Desi Cahyani dengan NRP 2041201045. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar ATC yaitu tentang fuzzy logic. Oke, untuk studi kasus yang saya gunakan yaitu mengetahui nilai dari laju sedimen melalui konsentrasi suspensi CaCO3 karena konsentrasi suspensi CaCO3 sangat mempengaruhi nilai dari laju sedimentasi. Sedimen adalah produk disintegrasi dan dekomposisi batuan, merupakan proses pemisahan campuran padatan dan cairan slurry menjadi cairan bening dan sludge. Salah satu cara untuk mengetahui laju sedimentasi dengan menggunakan fuzzy logic. Untuk pertanyaannya yaitu, pada konsentrasi sebesar 25.000 ppm dengan waktu kecepatan sebesar 5 detik memiliki penurunan sebesar 8 cm. Berapa laju sedimen yang dihasilkan? Untuk himpunan dan input fuzzy. Himpunan fuzzy pada variabel input dan output dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk inputnya saya menggunakan 3 variabel yaitu ada konsentrasi, waktu, dan penurunan. Untuk himpunan fuzzy sendiri yaitu rendah dan tinggi untuk konsentrasi, semesta percobaan atau range sekitar 0 sampai 70.000 ppm. Untuk domain rendah, X kurang dari sama dengan 15.000. Untuk yang tinggi, X lebih dari sama dengan 65.000. Untuk variabel waktu, himpunan fuzzy-nya ada cepat dan lama. Untuk range-nya sekitar 0 sampai 50 detik. Untuk domainnya yang cepat yaitu X kurang dari sama dengan 10. Untuk yang lama, X lebih dari sama dengan 40. Untuk penurunannya yaitu himpunan fuzzy-nya ada rendah dan tinggi. Untuk semesta percobaannya 0 sampai 10 cm. Untuk domainnya yang rendah yaitu X kurang dari 5. Untuk yang tinggi X lebih dari 9. Untuk outputannya yaitu laju sedimen. Untuk himpunan fuzzy-nya ada lambat dan cepat. Untuk range-nya sekitar 0 sampai 0,5 cm per second. Untuk domain yang lambat, X kurang dari sama dengan 0,02. Untuk yang cepat X lebih dari sama dengan 0,45. Berikutnya yaitu untuk aturan-aturannya atau rules-nya. Yang pertama, jika konsentrasi rendah, waktu cepat, penurunan rendah, maka laju sedimen cepat. Jika konsentrasi rendah, waktu lambat, dan penurunan tinggi, maka laju sedimen lambat. Untuk konsentrasi tinggi, waktu cepat, dan penurunan rendah, maka laju sedimen cepat. Untuk konsentrasi tinggi, waktu lambat, dan penurunan tinggi, maka laju sedimen lambat. Untuk yang pertama yaitu variabel konsentrasi. Untuk grafiknya seperti ini, untuk yang rendah di 15.000, untuk yang tinggi di 65.000. Jadi, daerah keanggotaan untuk konsentrasi 25.000 ppm. Untuk mu tingginya, tinggal dimasukin rumusnya sesuai yang ada, yaitu menghasilkan 0,08. Untuk mu rendah, menghasilkan 0,2. Untuk variabel 2 yaitu waktu, sama kayak yang di atas. Jadi untuk daerah keanggotaan waktunya itu 8 detik. Untuk yang mu cepat yaitu kita pakai 1, untuk mu yang lambat kita pakai 0 karena yang cepat jika X kurang dari 10 maka nilainya 1. Untuk yang lambat jika X kurang dari 10 maka nilainya 0 karena waktunya cuma 8 detik. Selanjutnya yaitu untuk variabel 3 yaitu tentang penurunan ketinggian, sama tinggal dimasukin rumusnya aja. Untuk mu rendah menghasilkan 0,25, untuk mu tinggi menghasilkan 0,75. Yaitu untuk variabel yang keempat, untuk laju sedimennya juga sama, lambatnya 0,02, untuk cepatnya 0,45. Yang C yaitu menerapkan fungsi implikasi. Untuk R1
yaitu kita masukkan konsentrasi rendah, waktu cepat, dan penurunan rendah, maka laju sedimen cepat. Untuk alfa 1, mu rendah X, mu cepat X, dan mu rendah, kita masukkan mu rendahnya kita di sini hasilnya mu rendah 0,2, terus mu cepat dan mu rendah. Mu cepatnya itu 1 sama mu rendahnya 0,2, jadi 1 sama 0,2. Kita ambil yang minim, yang terkecil yaitu 0,2. Jadi untuk yang R2 sama kayak R1, untuk yang terkecilnya 0, R3 juga sama, untuk nilai terkecilnya 0,25, untuk R4 juga sama, nilai terkecilnya 0. Untuk yang D itu mengkomposisikan semua outputan. Jadi kita masukkan semua dari implikasi tadi, yaitu untuk R1 kan 0,2, jadi sekitar sini. 0,5 yaitu batasan untuk range-nya. Untuk R2 sama kan R2-nya 0, jadi kayak gambarnya di sini nggak kelihatan. Karena 0 untuk R3-nya yaitu 0,25, untuk R4-nya yaitu 0. Jadi dari hasil semua outputan, mengkomposisikan semua outputan, kita ambil yang paling tinggi yaitu cuma R3, yaitu 0,25. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai T1. T1 yaitu perpotongan antara segitiga dan persegi panjang. Jadi T1-nya ini bernilai sebesar 0,1275. Selanjutnya ini untuk kurva, dari kurvanya untuk rumus di step selanjutnya. Selanjutnya yaitu E diversifikasi untuk Z bintang. Untuk mencari untuk yang atas ini buat yang momen, yang bawah untuk yang luas. Untuk menghitung momen, kita tinggal masukin rumusnya, batas atas dan batas bawah. Untuk kita pakai yang ini 0,5 dan 0,1275 dan 0,25 CDS menghasilkan 0,02922. Untuk M2-nya juga sama, kita pakai rumus yang atasnya ini. Untuk batas atasnya 0,1275 bawah. Untuk yang M2 untuk batas atasnya 0,1275, untuk yang bawah 0,02. Kita masukkan rumusnya, hasilnya 0,0012. Untuk menghitung luas A, tadi kan ada persegi panjang dan segitiga. Untuk yang A1 yaitu persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, kita masukin 0,5 kurang 0,175 kali 0,25, yaitu 0,0931, karena 0,5 kan batasnya. Untuk T1-nya itu sekitar 0,125, jadi 0,5 dikurangi 0,1275 dikali lebarnya 0,25. Ini lebarnya, ini panjangnya. Selanjutnya yaitu untuk segitiganya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah, terus kita cari T1 dikurangi 0,2. T1-nya ini dikurangi 0,2. Karena untuk alas segitiga kan antara 0,2 sampai T1. Jadi T1-nya dimasukin dikurangi 0,2, tingginya tadi 0,25. Jadi bertemu hasilnya 0,0134. Untuk menghitung Z, kita masukkan ke rumusnya yaitu M1 tambah M2 per A1 tambah 2. Dimasukin hasilnya 0,286. Kalau dibulatin 0,286 besar 25.000 ppm dengan waktu kecepatan sebesar 5 detik, memiliki penurunan sebesar 8 cm berupa laju sedimen sebesar 0,2859. Jika dibulatkan jadi 0,286.
Sekarang kita masuk ke fuzzy logic-nya. Pertama yaitu kita membuka MATLAB. Habis itu kita memilih menu fuzzy logic. Jadi kita pilih custom piece. Nah, untuk itu kita untuk masukkan input dan output-nya dari data yang sudah kita miliki. Untuk inputnya saya kan punya 3 variabel, yaitu tinggal kita tambah input 3 variabel 2 3. Untuk output-nya kita ada 1. Jadi di dalam sini itu ada 2 parameter itu jadi seperti itu. Tinggal kita masukkan di sini untuk variabel konsentrasi, waktu, dan penurunan. Dan di sini kasih nama untuk yang input pertama yaitu konsentrasi. Kita masukkan briefnya tadi 0 sampai 70.000. Untuk ini yaitu rendah dan tinggi. Tinggal kita masukkan parameternya dan kita pilih tipenya, yaitu tipe yang digunakan yaitu trapezoidal. Oke, jadinya sama seperti yang ini. Oke, nah jadi setelah kita masukkan buat yang ini, ini konsentrasi range 0,7 kita masukkan untuk rendah dan tinggi. Untuk parameternya sekian tinggal dimasukin. Terus untuk tipenya tinggal kita pilih yang trapezoidal. Untuk yang konsentrasi waktu juga sama. Untuk outputan juga sama. Selanjutnya yaitu ke rows. Rowsnya tadi itu udah disebutin ada 4, tinggal kita masukin. Nah, untuk menggantinya tinggal kita ubah. Jadi tadi yang pertama yaitu konsentrasi rendah, waktu cepat, mulai rendah, maka langsung sedimen cepat. Kita tinggal masukin semua. Setelah selesai, kita langsung masuk ke rows interface untuk melihat nilainya. Untuk input values ini kita masukkan pertanyaan yang kita buat. Jadi tadi pertanyaannya konsentrasi sebesar 25.000 ppm, untuk waktunya 5 detik, untuk penurunannya yaitu 8 cm. Jadi jawabannya yaitu untuk laju sedimentasi sebesar 0,287. Jadi buat yang manual sama hasil MATLAB hampir sama. Oke. Sekian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.